Di jalan ini tuh bertulisan teman-teman, harap berhati-hati melintasi jembatan ini. Nah, ini mungkin jembatannya ini adalah rumah adat yang biasa dibangun udah mungkin kisaran udah 100 tahun yang lalu atau kisaran mungkin. Pula bersama Mbak E di sini. Jadi ini Mbak E lagi ada di Jalan Tata Belayung, Banjarmasin, dan ini adalah kawasan yang sangat terkenal dengan jalan rusak ya. Dan sampai dengan jembatan ini pun ada tulisan sebentar. Di jalan ini tuh bertulisan teman-teman, harap berhati-hati melintasi jembatan ini. Nah, ini mungkin jembatannya ini hancur atau rentan untuk hancur teman-teman, dan ini adalah jalan yang selalu menjadi ruas jalan penting oleh masyarakat sekitar di Tata Belayung. Dan seperti biasa lah, ini Bayang juga nggak ngerti kenapa jalanan ini tidak pernah ada perbaikan ya teman-teman. Ini tuh dari mungkin hampir 3 atau 4 bulan yang lalu Bayang juga pernah kesini, dan lihat kondisi jalan ini sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan ya teman-teman. Coba lihat, dan sini jalanannya, dan ini adalah jembatan, tulisannya harap berhati-hati melintasi jalan ini. Sedangkan jembatan ini adalah jalan ruas yang penting untuk masyarakat sekitar. Kalau kita lihat ya di sini perumahan terus ada pembangunan, tapi untuk perbaikan jembatan itu sangat minim sekali. Oh ya teman-teman, ini Mbak ada salpok ya. Ini sama rumah yang modelannya ini rumah panggung Banjar, dan ini Mbak pernah lihat beberapa konten. Ada pernah lihat konten katanya di sini adalah Tata Belayung ini adalah kawasan yang bersejarah, di mana ini dibangun oleh orang Malaysia kalau nggak salah ya teman-teman. Dan ini adalah rumah yang harusnya ini tidak mungkin berkisaran 20 atau 30, ini mungkin sudah ratusan, karena rumah-rumah panggung seperti ini udah tidak di apa ya, tidak diproduksi, bukan produksi, tidak ada lagi bangunan seperti ini di 20 atau 25 tahun terakhir. Dan ini mungkin udah ratusan tahun, dan ini adalah rumah zaman Bahari yang ada di Banjarmasin. Saat ini Mbak lagi ada di Tata Belayung, Banjarmasin, dan beginilah. Dan Mbak mau lanjut lagi perjalanan. Di sini ada Grand Saupi dan juga Mother Garden teman-teman. Banyak sekali perumahan yang dibangun di kawasan ini. Dan untuk kalian yang melintasi jalan ini untuk harap berhati-hati dengan jembatan berdasarkan tulisannya teman-teman. Oke, makasih. Tahu nih apakah rumah ini ada penghuninya atau enggak, tapi yang pasti rumah ini tuh bangunan yang nggak mungkin 1, 20 atau 25 atau 30 tahun yang berlalu teman-teman, karena rumah-rumah seperti ini adalah rumah adat yang biasa dibangun udah mungkin kisaran udah 100 tahun yang lalu, atau kisaran mungkin kayaknya sudah hampir ratusan abad-abadan deh teman-teman, karena rumah ini adalah rumah yang dibangun biasanya di zaman-zaman kesultanan atau zaman-zaman dulu teman-teman, di zaman kolonial. Nah, jadi kalau berdasarkan sejarah yang Mbak baca, memang ini adalah kawasan Tata Belayung ini adalah kawasan yang dibangun di zaman kolonial, dan ini pun irigasi apa untuk tata atau perairannya itu pun dibangun manual. Tapi Mbak kurang paham untuk, karena tidak meriset benar-benar, jadi Mbak sambil jalan nanti Mbak ceritakan untuk sejarah dari pembangunan Tata Belayung ini. Oke. Halo Kula, bersama Mbak E di sini. Jadi kita akan bahas tentang sejarah dari penamaan dari Tatah dan juga sejarah Tata Belayung Banjarmasin itu sendiri. Nah, jadi ini sambil jalan Mbak E sambil menceritakan dari sejarah Tata Belayung sambil melintasi kondisi jalan terbaru yang ada di Tata Belayung. Jadi penamaan Tatah itu sendiri teman-teman adalah sebuah istilah pembukaan lahan, yaitu dengan sistem penama untuk pembukaan lahan irigasi atau drainase atau parit. Nah, jadi Tatah sendiri itu adalah parit, penamaan irigasi atau drainase yang kita lihat sekarang. Jadi di sisi kanan kita akan banyak melihat drainase yang ada di sepanjang jalan Tata Belayung ini. Nah, ini tuh disebut dengan Tatah, teman-teman. Jadi pada zaman kesultanan atau zaman kolonial dulu, masyarakat Banjar itu membangun irigasi dengan cara ditatah, yang mana itu kalau misalnya dalam bahasa Banjar itu ditabuk yang menggunakan alat sejenis
kalau misalnya mungkin kalian pernah dengar suduk atau kayak alat lempengan besi yang ada handle di bagian atasnya. Nah, itu menggunakan itu. Jadi orang zaman dulu tuh membangun aliran air itu menggunakan itu, teman-teman. Karena di zaman kolonialisme atau di zaman kesultanan kan tidak ada teknologi seperti ekskavator mesin seperti sekarang. Nah, jadi teknologi terbaru yang ada di kesultanan di zaman kolonial itu ya menggunakan tatah itu, teman-teman. Jadi mereka orang-orang Banjar itu disuduk pakai menggunakan alat suduk itu dan membuka lahan perairan. Jadi ini tuh dibuka dengan cara ya manual, teman-teman. Jadi menggunakan alat itu tadi dan dapatlah aliran air, di mana aliran air yang ada di sepanjang ini itu digunakan untuk alat transportasi, baik itu jukung atau apa ya, dulu kayaknya kapal atau alat jukung transportasi zaman dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya, kemungkinan transportasi itu jadi kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya, transportasi itu hanya digunakan menggunakan air, karena kita seperti yang sejarah kita tahu ya teman-teman, bahwa dulu sebelum ada pembangunan jalan darat, memang transportasi utama masyarakat Banjar itu adalah air. Jadi di atas air, baik itu menggunakan jukung tambangan dan lain sebagainya. Nah, jadi secara transportasi, jadi aliran airnya itu bisa kita hitung kemungkinan itu darinya Kelayan. Jadi sungai besar Kelayan itu pengambilan air besarnya kemudian ditata menggunakan aliran air, kemudian jadilah aliran air sungai besar itu menuju kawasan tatah-tatah ini, teman-teman. Seperti pembukaan lahan baik di Tatah Belayung maupun di Tatah Pemangkih dan tatah-tatah lainnya. Nah, mungkin itu adalah sedikit sejarah dari kata tatah itu sendiri. Dan kata Belayung, baik kurang tahu untuk memastikan, karena ada beberapa jurnal yang menuliskan kata Belayung itu adalah nama untuk identitas seorang pembuka lahan orang Malaysia zaman dulu. Jadi ada orang Malaysia keturunan Malaysia yang membangun jalan di sini, membangun tatah transportasi untuk transportasi aliran sungai yang ada di sini. Nah, mungkin adalah penggabungan dari tatah Belayung yang ada di situ. Jadi adalah jalur air dan untuk menghormati nama pembuka lahan yaitu Belayung. Kemungkinan seperti itu, kalian bisa baca aja untuk di beberapa di artikel yang ada di internet, teman-teman. Dan sepanjang inilah masyarakat Banjar membangun jalur air drainase untuk transportasi untuk logistik, teman-teman, untuk mengantar logistik baik itu perkebunan maupun persawahan dan pertanian tersebut. Jadi mungkin karena ini kawasan rawa yang tidak ada aliran sungai di dalamnya, seperti itu, teman-teman. Jadi kemungkinan ada dari kalian yang tahu dari titik sejarah yang ada, bisa diceritakan di kolom komen. Terima kasih dan assalamualaikum.